Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Hari ini sore hari, pelayanan sudah agak berkurang. Jumpa lagi teman-teman di channel kami, Danis Putra Arsitek. Channel yang ingin selalu berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang cara menangani toko bahan bangunan. Sore ini saya ingin mengupdate progres bongkar-bongkar toko teman-teman. Apa sih namanya bongkar-bongkar toko? Rekondisi toko. Ini sudah 95%. Setiap hari memang diprogres teman-teman. Bukan apa-apa sih, sebagai inspirasi saja. Saya juga bukan pamer, siapa yang dipameri, nggak ada yang dipameri teman-teman. Saya hanya sebagai memberikan inspirasi, memberikan pemotivasi untuk menata toko. Ini tadi ada yang saya foto di Simbon, bisa dipatahin Bon. Saya tadi nge-share foto di grup sharing solusi. Kok tanya kamera? Ini bukan kamera teman-teman. Ini leveling atau apa kalau mengatakan bahasa benang timbang. Bukan benang timbang, water pass teman-teman. Lah, water pass ini untuk meluruskan bagian-bagian yang perlu di level. Nah, seperti ini teman-teman. Semua rak-rak itu di level semua seperti ini, nanti biar lurus, biar kelihatan rapi. Begini cara saya menata toko teman-teman. Ya, 95% penataannya ya tetap ya seperti konsep yang kemarin teman-teman. Saya katakan konsep yang kemarin, toko ini hanya untuk tempat untuk menjual saja. Untuk stok saya sediakan tempat sendiri. Yang tempatnya itu agak agak luas, dan tetap stok itu juga seperti toko ini, nanti di kotak-kotak, kerdus-kerdus gitu saja. Ini progresnya seperti ini. Kebersihan harus dijaga. Ini meja-meja ini adalah meja kerja. Nanti kalau memang ada barang datang, ditaruh di atas meja, setelah itu baru di barcode, setelah itu baru ditempatkan pada tempatnya. Seperti ini teman-teman. Alhamdulillah sudah mulai kelihatan, sudah mulai tampak agak rapi dari depan sampai belakang, dari atas sampai bawah. Ini sudah mulai agak rapi. Lorong satu ini sudah mulai rapi, bawah sampai atas. Ini nanti kalau ada barang jatuh kelihatan teman-teman. Sekrup jatuh saja kelihatan ini. Nah, ini seperti ini. Ini di belakang seller, tak tunjukkan di belakang sellernya seperti ini. Ini belakang seller ini. Nah, ini sellernya seperti ini. Belakang seller. Seperti ini, penataannya seperti ini ya. Ini laci yang kemarin kecil-kecil, tempatnya paku, tetap tinggal menata fitting-fittingnya besar-besar. Yang masih agak semrawut, ini nanti sudah ada tempatnya, sudah ada raknya sendiri. Fitting-fitting ini nanti nggak seperti ini, nggak digantung, sudah ada tempatnya sendiri. Jalan ini tembus ke belakang, ke bahan-bahan besar kayak besi, kayak kayu. Nah, ini seperti ini teman-teman. Terus saya tetap ingin membahas tentang toko yang kemarin dibahas, masalah utang piutang. Kok gak selesai masalah utang piutang? Pengalaman saya kemarin bukan yang lalu, pengalaman saya kemarin itu teman-teman, saya itu didatangi orang
mau titip uang kepada saya. Pak, saya mau titip uang 50 juta. Terus setelah itu untuk apa Pak? Untuk saya ingin membangun rumah. Bangun rumah, saya titip uang 50 juta. Terus bangun rumahnya yang seperti apa? Dari nol Pak? Oh iya, dari nol. Terus sampai selesai? Iya Pak. Terus yang 50 juta ini untuk apa Pak? Ini saya titipkan dulu, nanti saya ambil sedikit demi sedikit Pak. Setelah itu nanti kalau memang sudah apa namanya itu uangnya sudah habis, saya minta sampean apa namanya itu menalangi dulu, mengutangi dulu. Sisanya kekurangannya nanti setelah itu akan saya bayar kalau saya gajian, nanti saya cicil. Lah, saya juga pikir-pikir teman-teman, ya kalau memang nerima uang 50 juta saya senang-senang saja saya. Tapi nanti imbasnya, kalau kita dititipi uang seperti itu, sepertinya kita ini seperti diutang judi, diutang budi teman-teman, kok judi, diutang budi. Saya dititipi uang 50 juta, padahal seandainya uang itu diambil dalam waktu 2 minggu, selesai teman-teman, habis. Lah, padahal kalau mau bikin rumah kan nggak cukup uang 50 juta, meskipun di desa. Paling nggak minimal 100 juta. Nah, terus yang 100 juta itu nanti gajiannya, saya tanya berapa gajiannya Pak? Gajian saya ya sekitar 5 jutaan. Lah, 5 juta pikiran saya, tapi pikiran saya masa nggak dimakan? Masa nggak dimakan? Masa nggak dibayar, pakai bayar sekolah anaknya? Lah, kalau sudah barang itu kalau sudah nempel di rumah, apakah mungkin kita ngambil lagi? Kan nggak mungkin. Akhirnya ya saya tolak dengan halus teman-teman. Ya gini saja Pak, kalau memang ingin bangun rumah, ya kalau memang nggak usah titip Pak, nggak usah titip. Nanti diambil saja, beli saja, nggak apa-apa. Kalau saya dititipi nanti sungkan, nah, secara halus saya bilang begitu. Sungkan satu, yang kedua nanti barangkali saya nanti habis untuk sekulaan Pak. Oh begitu Pak, ya iya, ya beli saja Pak, beli kalau mau beli. Nanti saya kasih harga spesial Pak. Lebih baik, kalau menurut saya lebih baik saya itu memberi harga yang agak ada potongannya daripada saya itu nanti memberi utang teman-teman. Banyak pengalaman-pengalaman dari teman-teman seperti itu. Daripada nanti rame di belakang, lebih baik jelas di depan, saya mengatakan seperti itu. Jadi ya saya katakan, saya jelaskan. Saya nggak menerima titipan seperti itu Pak. Kalau memang titipan ya titipan, tapi kalau memang depositnya itu sudah habis ya saya minta dibayar apa namanya ditambah lagi. Kalau nggak ditambah lagi nggak saya kirim. Itu kasus yang pertama seperti itu. Yang kedua tentang penipuan yang kemarin sudah saya share di grup sharing solusi. Penipuan yang pertama adalah orang macak, orang menyaru, orang berperan sebagai tukang. Setelah itu menghitung, akhirnya dia mau belanja, habisnya berapa? Habisnya sekitar 17 juta. Nah, setelah itu seperti orang telepon, seperti banyak seperti itu tukang lah. Setelah itu akhir-akhirnya dia minta fee. Minta fee-nya itu berapa? Minta fee-nya itu apa namanya itu sekitar 750.000. Ya nggak apa-apa, saya kasih 500 lah katakan sebagai fee. Maunya mau di markup harga, tapi saya nggak mau. Jangan di markup harga Pak, itu sama dengan mencuri. Saya juga nanti kalau sampai mencuri, saya ikut menyajikan sampai mencuri. Saya juga nggak mau. Oh kalau gitu, ya saya minta fee-nya Pak, saya sebagai tukang. Oke, saya kasih fee Pak. Setelah itu dia minta ini, minta itu. Setelah itu minta dikirim ke alamat. Alamatnya saya tanya Pak, alamatnya mana Pak? Oh, desa. Kalau di sini dia mengatakan desa Mojo. Mojo RT berapa? RT 3. Alamatnya di mana? Ancer-ancernya. Ini Pak, ada tower ini sampai belok kanan. Setelah belok kanan nanti ada mentok jalannya sampai belok kanan lagi. Oh, di situ ya Pak ya. Ya. Terus nanti gimana Pak? Gini Pak, saya akan sungkan saya sama yang punya rumah. Jadi fee-nya saya minta dulu 500.000. Setelah itu nanti ini Bapak barang yang akan dikirim saya kawal.
supir sampean suruh mengikuti saya, nanti dibayar di sana, nanti dibayar di sana. Oh, seperti itu Pak ya. Bapak tadi mengatakan mana Pak? Alamatnya Mojo, Desa Mojo RT 3. Ancer-ancernya tower itu ke kanan. Oh, situ Pak ya. Nyun sewu Pak ya, saya bukan suudon ya Pak ya. Saya bukan berprasangka jelek sama sampean. Kalau tower itu ke kanan itu nggak ada Desa Mojo. Yang ada Desa Kemasan Pak. Oh iya Pak, Desa Kemasan. Mohon maaf saya lupa. Terus mentok ke kanan, iya Pak. Kalau mentok ke kanan Pak, di situ ada makam Pak. Saya bilang gitu. Di situ sudah nggak ada rumah lagi. Ya sebelahnya makam Pak. Oh gitu ya. Ya sudah. Terus ini uangnya gimana? Nanti dibayar di tempat Pak. Sampean ambil uangnya dulu. Setelah itu sampean langsung saya kasih fee 500.000. Ya sudah. Saya suruh ngambil uangnya, saya lihat motornya nggak ada plat nomornya, ya sudah. Langsung saya bilangi, Pak, nyun sewu, kalau memang sampean mengambil uang, saya jamin 100% sampean tidak akan kembali. Langsung lari teman-teman. Lah modus-modus seperti itu jangan sampai menimpa teman-teman pemilik toko bahan bangunan. Jangan silau, jangan nafsu dengan uang besar. Dilihat dulu. Dilihat pengalaman-pengalaman seperti ini jangan sampai menimpa teman-teman yang toko biasanya toko baru. Biasanya toko baru seperti itu. Penipuannya, modus penipuannya seperti itu. Terus yang juga sudah dibahas di sharing solusi juga itu masalah penipuan sales. Sales yang bagaimana? Ada sales kerjasama dengan ya sama-sama penipunya sih. Ada orang ingin mencari barang yang kita tidak menjual. Yang kemarin itu teman dari Jawa Tengah itu dia ada orang minta brostel atau kalau memang orang bahasa teknisnya karbon brush. Dia minta 1000 karbon brush dengan merek Makita. Setelah itu dia nggak punya kan, akhirnya dia dikasih DP. Pak, kalau sampean bisa mencarikan nanti sampean tak kasih nanti saya beli per piece-nya 20, per pasangnya 25.000. Ini sampean tak kasih DP 1 juta. Kalau orang awam, kalau orang toko baru biasanya percaya. Dikasih DP 1 juta. Setelah itu nanti kalau memang dapat sampean hubungi saya Pak. Langsung saya ambil 1000 karbon brush. Setelah itu nggak berselang lama, mungkin 1 jam atau 2 jam, datanglah seorang sales alat-alat teknik. Sales alat-alat teknik itu menawarkan alat-alat teknik dulu, nggak langsung. Nah, ditanyain kan, kalau menjual alat teknik ditanyain. Ada karbon brush, ada. Mereknya apa? Makita. Ya seperti yang dicari pembeli tadi. Persis seperti yang dicari pembeli tadi. Saya punya banyak. Wah, saya nggak ada Pak, banyak Pak. Kalau banyak, adanya paling 100 pasang. Saya butuh 1000 pasang. Oh begitu Pak ya. Ada Pak, kemarin saya ngirim ke toko 1000 pasang. Kalau sampai mau nanti saya ambilkan. Tapi ya itu modal, tokonya nggak mau kalau dibayar tempo, mintanya cash. Setelah itu diambillah karbon brush tadi dengan nilai total 15 juta. Dibayar 15 juta. Sebelum ngambil, si pembeli tadi ditelepon, Pak, ini saya ada barangnya karbon brush. Katanya tadi mau beli 25.000 per pasang. Ya, saya ambil saja, nggak apa-apa. Nanti 1 jam lagi saya ke sana. Saya ini sudah mencari kemana-mana, belum dapat Pak. Oh itu sudah dibeli. Setelah dibeli, si penjualnya tadi setelah dibayar 15 juta, dihitung 15 juta. Terus si penjualnya tadi pergi, ya sudah, yang membeli tadi ditelepon nggak bisa. Modus penipuan seperti itu. Jadi itu sebagai bahan pelajaran lah teman-teman. Bahan pelajaran. Itu teman dari Jawa Tengah itu telepon saya sendiri langsung.
Pak saya tadi ada seperti ini nih. Kira-kira bukan penipuan Pak, dia belum merasa ditipu. Ah itu murni penipuan Pak, itu kerjasama antara pembeli sama salesnya tadi. Waduh 15 juta Pak, tapi sama kan dapat 1 juta, tinggal 14 ya. Ya, jangan sampai itu menimpa teman-teman. Itu pengalaman pahit itu teman-teman. Saya bagikan untuk dicermati, saya bagikan untuk diambil pelajaran supaya teman-teman berhati-hati. Seperti itu teman-teman, sambil jalan-jalan ya, sambil jalan-jalan, sambil apa namanya itu memberikan inspirasi toko saya seperti ini, biar teman-teman yang ingin tokonya nyaman itu cepat-cepat nyaman, karena semuanya sebenarnya kepingin nyaman itu. Saya yakin semuanya ingin tokonya itu kelihatan nyaman, kelihatan rapi, semuanya pasti kepingin. Cuman mulai dari mana? Nah ini inspirasinya seperti ini. Terus terang saya mengatakan saya bukan pamer siapa yang saya pameri. Saya bukan apa namanya itu ingin dipuji, ngapain? Dipuji siapa yang memuji? Itu teman-teman. Ya sekedar ingin memberikan inspirasi saja cara menata toko itu seperti ini. Ini nyaman banget teman-teman. Nyaman banget. Coba ada orang membeli klem kabel. Tak tunjukkan saja satu persatu ya. Klem kabel ini, tempatnya klem kabel. Mulai 6, 7, 8, 9, 10. Grendel. Ini laci kecil. WD potong ada di depan. Ini raknya katalog seperti ini. Agak gelap. Lah, ini raknya katalog. Di depan ini, di bawahnya seller ini. Lah, ini komputer. Lah, ini katalog ada di sini. Lah, seperti ini. Tetap seperti yang kemarin teman-teman, cuman ya ditata lebih rapi lagi, lebih bersih lagi gitu saja kok. Saya juga biaya juga nggak banyak karena memang bisa menata sendiri. Demikian teman-teman, semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam mencari rezeki, semoga mendapatkan rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah. Terus yang terakhir, dan setiap video saya akhiri, semoga kita semua menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.